Pulau ini terlihat tenang, tapi setiap ombaknya menyimpan kematian. Satu nenek roboh di tepi pantai, lalu sebuah keluarga lenyap tanpa jejak. Saat seorang guru baru datang, Jonas tak sadar bahwa hidupnya sedang ditarik masuk ke lingkaran dendam yang tumbuh perlahan, seperti benih gelap yang akhirnya menelan segalanya. Inilah film Black Island 2021. Cerita dimulai dengan suasana sunyi di tepi pantai. Seorang nenek berjalan perlahan di atas pasir basah. Angin membawa suara ombak dan langkah rapuh. Dari kejauhan, seekor anjing berlari liar ke arahnya. Kepanikan menguasai tubuh renta itu. Ia mencoba menjauh. Napasnya terputus-putus, sampai akhirnya tubuhnya roboh di pinggir laut. Tak ada teriakan, tak ada saksi. Hanya ombak yang terus bergerak menutup akhir hidupnya. Pemakaman berlangsung kelabu. Jonas, seorang remaja, berdiri kaku di samping kedua orang tuanya. Wajahnya kosong, seperti pulau itu sendiri. Hari-hari berlalu, lalu 4 bulan setelah peristiwa itu, tragedi lain menyusul. Mobil orang tua Jonas tiba-tiba didekati kendaraan lain yang bergerak agresif. Setir dibanting, jalan licin, pohon besar menanti di tepi jalan. Tabrakan keras mengakhiri segalanya. Jonas kehilangan seluruh penopang hidupnya dalam rentang waktu singkat. Kesedihan membuat Jonas terasing. Nina, sahabatnya sejak kecil, berusaha menariknya kembali ke dunia nyata. Ia menemani Jonas berjalan, berbicara, walau luka batin tetap menganga. Setahun kemudian, Jonas kembali ke rutinitas sekolah. Kelas bahasa Jerman berjalan lambat sampai kabar datang bahwa guru lama mengalami kecelakaan. Pengganti hadir, perempuan bernama Helena. Tatapannya tenang, suaranya lembut, namun ada jarak dingin di balik senyum tipis. Saat jam rehat, Helena meminta beberapa murid membantu kepindahan ke rumah barunya. Jonas ikut. Di rumah itu, suasana terasa ganjil. Jonas terpaku melihat alat pertempuran bagian atas milik gurunya itu. Di sisi lain, Nina membantu di gudang. Saat karpet dipindahkan, koper tua muncul dari balik bayangan. Helena datang cepat, menutupinya tanpa penjelasan. Keributan kecil terjadi ketika Nina terluka di kaki. Helena sigap menutup luka itu, tangannya cekatan, tatapannya fokus. Jonas mengantar Nina pulang. Malam turun dan rasa penasaran tertinggal. Hari berikutnya, Jonas berlari pagi di tepi pantai. Di sana ia bertemu Helena. Percakapan ringan berubah jadi kebiasaan. Kedekatan tumbuh perlahan, seperti tanah yang mulai digarap. Di sekolah, Helena memberi tugas menulis puisi. Jonas mengerjakannya bersama Nina. Puisi itu lahir dari kehilangan, dari sunyi, dari laut yang tak pernah berhenti. Malamnya, kakek Jonas mengundangnya makan. Pria tua itu juga kepala sekolah. Saat membaca puisi Jonas, rautnya berubah. Ia berkata dingin bahwa Jonas tidak cocok hidup dari kata. Ucapan itu menusuk, menambah luka yang belum sembuh. Keesokan hari, Helena memanggil Jonas. Ia memuji puisi itu dengan tulus. Helena menawarkan diri membaca tulisan lain bila Jonas mau. Sore hari, Jonas mendatangi rumah Helena. Gugup, ia meninggalkan tulisannya di depan pintu. Helena menyadari dan memintanya masuk. Ia menyuruh Jonas menunggu, membersihkan diri di ruangan lain. Pintu dibiarkan terbuka, keheningan menekan pikiran Jonas. Setelah membaca, Helena menangis. Jonas mendekat, mengusap air mata. Kedekatan itu berubah jadi momen intim yang digambarkan seperti dua orang merawat lahan gersang. Tanah disentuh, benih emosi ditanam, napas menyatu dalam kerja sunyi. Tidak ada kata kasar, hanya keheningan yang berat. Di rumah Helena, mereka pun sering bercocok tanam. Tanah diolah bersama, benih ditanam rapat, lalu ditekan dan disiram sampai lembab. Napas berat menyatu, gerakan makin intens. Saat selesai, Helena kelelahan,
Jonas tetap tegak, merasa mampu bertahan sampai batas terakhir. Sejak itu, hubungan mereka makin rapat. Nina mengamati dari jauh, curiga tumbuh di matanya. Acara sekolah digelar. Kakek Jonas memberi pidato. Di tengah keramaian, matanya menangkap sosok Helena dengan penampilan berbeda. Wajah pria tua itu memucat, tubuhnya ambruk, pingsan di depan hadirin. Nina juga melihat perubahan itu, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Malamnya, Nina memberitahu Jonas tentang kejadian itu. Jonas menolak percaya. Ia menuduh Nina cemburu. Keesokan hari, Jonas mencoba bertanya pada kakeknya, namun pria tua itu menutup diri. Di perpustakaan, Nina mencari jawaban. Buku arsip guru lama terbuka. Foto tahun 1985 menghentikan napasnya. Wajah di foto sama dengan Helena. Sebelum Nina sempat bereaksi, Helena muncul. Tekanan terjadi. Nafas Nina terhenti. Hidupnya berakhir di antara rak buku sunyi. Tubuhnya disembunyikan tanpa suara. Jonas mencari Nina. Helena berkata, Nina pergi. Wo warst du heute? Malam itu, jejak dihapus. Tubuh Nina dibawa ke laut dalam, ditelan gelap. Beberapa hari kemudian, jasad Nina ditemukan. Jonas hancur. Teman lain mengungkap pengakuan Nina sebelum mati. Nenek dan orang tua Jonas tewas, bukan kecelakaan. Nama Helena disebut. Penyelidikan dimulai. Arsip dirobek, data lama di ruang kepala sekolah dibuka. Jonas menemukan cerita lama tentang kakeknya dan perempuan bernama Maria, ibu Helena. Maria meninggal karena sakit hati. Di rumah sakit, Helena akhirnya bercerita. Ia anak yang ditelantarkan oleh kakek Jonas. Helena merupakan anak dari hubungan gelapnya dengan Maria. Maria menghilangkan nyawanya sendiri karena kakek Jonas tidak mau bertanggung jawab. Dendam tumbuh bertahun-tahun. Helena tidak ingin membunuh ayahnya itu secara langsung. Ia memilih merenggut orang yang dicintai ayahnya satu persatu, nenek, orang tua Jonas, serta Nina. Dan target akhirnya adalah Jonas. Kakek dibawa ke rumah Helena. Jonas datang tanpa tahu rencana gelap. Ia bertanya tentang masa lalu. Telepon berdering, perhatian Jonas teralih. Helena menyiapkan minuman, mencampur ramuan. Setelah diminum, tubuh Jonas melemah. Ia diseret ke kolam. Air dingin menekan paru-paru. Jonas melawan insting hidup memandu. Ia lolos sesaat, berlari namun dikejar. Dalam kekacauan, tangannya meraih serpihan kaca. Serangan terakhir terjadi. Helena roboh. Fajar menyingsing. Pulau itu kembali sunyi. Jonas meninggalkan tempat itu, membawa trauma dan kebenaran pahit. Black Island berakhir dengan laut yang sama seperti awal cerita, tenang di permukaan, menyimpan rahasia kelam di bawahnya. Diese Insel wird fegen. Film ini mengingatkan bahwa dendam yang dipelihara terlalu lama akan tumbuh liar dan merusak siapapun yang ada di sekitarnya, termasuk orang yang tidak bersalah. Luka masa lalu yang tidak diselesaikan dengan kejujuran hanya akan melahirkan kebohongan, manipulasi, dan kematian. Kepercayaan tanpa kewaspadaan bisa menjadi pintu masuk kehancuran, dan kebenaran yang ditutup rapat pada akhirnya tetap akan muncul ke permukaan. Jika kalian suka pembahasan film seperti ini, tekan tombol like, subscribe channel ini, dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan cerita lainnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap manis, tetap santai, dan tetap di es teh manis.